Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah pagi online. Puji syukur kita selalu naikkan kepada Tuhan karena Dia baik. Dia sudah menjaga kita dalam istirahat malam kemarin, biar kita bisa bangun dengan tubuh yang segar. Mari kita akan mulai ibadah pagi ini. Saya akan minta untuk Ibu Lili panjatkan doa, silakan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh berhimpun, kami boleh Tuhan punya kesempatan untuk memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami pagi hari ini. Dan Tuhan tetap kami mohon berkat-Mu untuk gereja kami ini, untuk gembala kami Tante Erna, untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang setia Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa, sepenuhnya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati.
biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
Yesusku. Kami puji, kami sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, mulia. Segalanya Bapa. Engkau mulia, siapa yang lama ya lama ya lama, haleluya, siapa wapa mama lama nawa lama ya lama ya lama ya lama, siapa wapa mama nawa lama. Mari Tuhan, mari Bapa, Engkau yang kami perlukan, tiada yang lain, sepenuhnya, sepenuhnya. Siapa mama mama lama ya lama. Sembah Engkau yang layak ditinggikan, segalanya Bapa. Layak Engkau, layak disembah, layak ditinggikan, layak terima hormat, pujian. Syukur kami naikkan bagimu, Allah yang perkasa. Bye.
Engkau yang layak, oh, Engkau yang layak, Engkau yang disenangkan, oh, rindu kami, rindu lebih lagi, lebih dekat lagi, hanya kepadamu Bapa. Oh, Siana wa mama na wa mama na wa la 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 ma ya la la ma ya la la ma ya la la. Hiana wa mama ma la 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 la. Hiya la ma ya la 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 la. Hiya la ma ya la la ma ya la la. Hidupku puaskan hatimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang kelam. Tanpa 1000 tanda, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, bawa kami melihat lebih lagi, Bapa. Ini hati kami berikan padamu, berserah sepenuhnya. Oh,
la ba ya la la. Sia la ba ya la la ba ya la la ba ya na na wa ba la la ba ya la la ba ya la la. Kami sembah, kami sanjung Engkau Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak sekali lagi sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa terlebih dahulu agar hati kita jauh lebih siap untuk menerima taburan firman. Kami berterima kasih buat pagi hari ini, kami percaya bahwa kasih setiamu itu selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya mendengarkan firman itu adalah berkat terbesar dalam kehidupan kami. Karena semua kunci-kunci kemenangan atas semua permasalahan kehidupan, kunci-kunci keberhasilan dalam menghadapi segala sesuatu, itu ada pada kebenaran-kebenaran-Mu. Jika untuk bekerja saja yang belum tentu memberikan kepada kami jaminan kemenangan, untuk berjumpa dengan orang-orang yang berpengaruh saja kami mau meluangkan waktu, apalagi kami akan berjumpa dengan pribadi Tuhan sendiri, di mana perkataanmu itu memiliki kuasa, jaminan garansi atas kehidupan kami, maka tentu saja sangat layak jika kami akan mengkonsentrasikan hidup beberapa menit ke depan. Kami konsentrasikan hati kami, pikiran kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata, amin. Baik, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pembacaan hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 46. Ya. Dan saya akan berfokus di ayat 16 sampai 19. Ya, 16 sampai 19 saya akan membaca. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel." Ya, Elia memberikan tantangan. Ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah, saudara bisa melihat bahwa pada saat itu, ya, Ahab itu dia sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Ahab itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa Ahab itu meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti para Baal. Ya. Tetapi kita bisa melihat pada saat itu ada Elia yang memberikan teguran kepada Ahab. Apa yang bisa kita maknai dari perikop ini? Manusia itu bukan Superman yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah salah. Setiap manusia itu bisa salah. Dan kadang-kadang waktu kita ini melakukan kesalahan, kadang kita ini tidak tahu dan kadang kita ini tidak sadar, kita ini bersalah. Seringkali yang tahu kita ini sadar dan kita ini salah, salah satunya itu adalah orang-orang di sekeliling kita. Saya yakin banyak di antara saudara yang pernah ngalamin ini.
Kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak menyadari. Memang ada kesalahan-kesalahan di mana kita sadar itu adalah sebuah kesalahan. Dan mungkin karena sebuah ketegaran hati atau kondisi kerohanian kita waktu itu tidak baik, sehingga kita tutup mata akan bisikan hati nurani. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal dalam kehidupan ini, kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Di sanalah pentingnya seorang rekan, seorang sahabat. Ahab itu ditegur oleh Elia. Ya. Nah, pada masa dahulu, tidak semua orang itu diberikan anugerah untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Berbeda dengan masa perjanjian baru. Di perjanjian lama itu ada orang-orang yang memang dikhususkan untuk mereka itu menerima pewahyuan dari Tuhan. Tidak semua orang, saudara. Karena itu kenapa pada masa perjanjian lama, ya, seorang raja yang memiliki posisi yang paling tinggi sekalipun, mereka itu harus mempertimbangkan dan memperhitungkan perkataan nabi-nabi atau pelihat-pelihat. Ya. Mereka harus memperhitungkan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan memang memberikan hak khusus untuk menyampaikan kehendaknya dan suaranya kepada kumpulan nabi. Sehingga raja yang paling hebat pun mereka harus mempertimbangkan akan adanya hal itu. Ya. Sehingga kenapa pada masa dahulu seorang raja pun itu juga mendengarkan perkataan nabi. Ya, terbukti Daud juga mendengarkan perkataan Nabi Natan. Nah, tetapi perbedaannya di masa perjanjian baru. Di masa perjanjian baru, Roh Kudus itu sudah tercurah kepada semua orang percaya. Sehingga setiap orang itu punya akses untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada lagi kumpulan nabi, oh tidak. Ya, kita semua diberi akses untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan disinilah rentannya. Saya mengamati ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani. Dia seorang pemimpin yang ada di dalam institusi kerohanian, ya, anggap aja misal gereja atau persekutuan doa. Ya. Kalau mereka ada di posisi tertinggi dan mereka adalah menggunakan model kepemimpinan tunggal atau kepemimpinan sendiri, ya, kepemimpinan tunggal yaitu kepemimpinan satu orang. Ya. Saya mengamati ada begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin persekutuan doa yang menggunakan metode kepemimpinan tunggal kalau dia sudah ada di pucuk kepemimpinan tertinggi. Dan jika dia tidak punya sahabat rohani, ini rentan sekali jatuh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berani tegur mereka. Karena mereka punya hak mendengar suara Tuhan langsung. Ya. Karena itu kenapa sangat rentan sekali kalau sampai misal ada di antara Bapak Ibu, seorang pemimpin dalam institusi kerohanian, Anda ada di pucuk kepemimpinan tertinggi, dan misal Anda mengatakan bahwa keputusan ini adalah keputusan Tuhan. Itu yang dibahas, tidak ada yang berani tegur. Bahkan kadang kita melakukan kesalahan pun, mereka tidak berani menegur kita. Beda kalau di perjanjian lama, orang yang seorang raja pun dia tetap harus mendengarkan perkataan para pelihat, para nabi. Tapi saat ini masa perjanjian baru, itu tidak mudah. Karena itu kenapa ada begitu banyak pemimpin-pemimpin kerohanian yang memimpin institusi, dan dia ada di pucuk kepemimpinan, dia mudah tersesat. Dia mudah jatuh. Dia mudah sekali jatuh dalam dosa manipulatif. Karena dikit-dikit dia mengatakan, ini kehendak Tuhan, ini keputusan Tuhan. Dan yang dibawa terpaksa harus mengikuti. Dan bayangkan kalau tidak ada yang memberi masukan, tidak ada yang menegur mereka. Rentan sekali mereka jatuh. Disinilah pentingnya yang namanya sahabat rohani. Karena itu sebenarnya saya kan sedikit mengupas tentang kepemimpinan pada masa perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu melihat di perjanjian baru, model kepemimpinan itu bukan kepemimpinan tunggal kalau saudara mengamati. Kepemimpinannya itu adalah kepemimpinan majemuk atau kepemimpinan bersama. Itu paling sehat. Jadi kalau misal seorang pemimpin misal minimal 2 orang, kalau yang satu mengatakan ini kehendak Tuhan, maka harus dikonfirmasi sama rekannya dia, sama-sama pemimpin. Tapi kalau pemimpin 1 orang, ini keinginan Tuhan, lalu siapa yang bisa membantah? Saudara bisa lihat di perjanjian baru, Paulus menetapkan penatua-penatua jemaat. Ya. Pada masa perjanjian baru, gereja itu dipimpin dengan sistem kepenatuaan atau kepemimpinan bersama. Sehingga tidak mudah seorang pemimpin terjebak dalam dosa manipulatif. Kalau 1 orang mengatakan ini kehendak Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan hal seperti ini, maka pemimpin yang lain mengatakan, tunggu, kami akan berdoa dulu kepada Tuhan untuk mencari konfirmasi. Ya.
Kalau yang lain mengatakan, tidak, aku tidak mendapat seperti itu, maka keputusan tidak bisa dijalankan. Tunggu lagi, berdoa lagi. Sampai satu titik mereka semua sepakat. Salah satu arti kepemimpinan bersama, itu adalah mengembalikan kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau satu orang mengatakan sesuatu, wah dia mewakili langsung suara Tuhan. Tapi kalau bersama, dikembalikan bahwa Tuhan yang menentukan keputusan. Kalau Tuhan yang berkehendak agar kita melakukan hal ini, Tuhan tidak boleh hanya berbicara kepada saya. Tuhan harus berbicara kepada rekan-rekan yang lain. Ini yang akan menolong sebuah kepemimpinan sebuah gereja atau institusi kerohanian. Itu akan jauh lebih sehat, Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana aplikasi kehidupan kita sehari-hari? Buat kita semuanya. Kita ini butuh sahabat. Kita ini butuh rekan yang selalu mengingatkan kita. Karena itu kenapa Bapak Ibu, salah satu pesan yang ingin saya sampaikan hari ini. Miliki seorang sahabat. Miliki seorang rekan. Ya. Karena kadang-kadang pada waktu kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak punya sahabat, siapa yang berani tegur kita dan siapa yang berani berkonflik dengan kita? Elia untuk menegur Ahab, itu harus ada harga yang dibayar. Elia harus siap dipermalukan berhadapan dengan ratusan para nabi Baal. Ya kalau Tuhan tiba-tiba menunjukkan manifestasinya, melakukan sesuatu untuk membela perkataan Elia. Tapi kalau tidak, Elia dipermalukan pada saat itu. Harga yang dibayar Elia untuk menegur Ahab itu tidak murah, siap dipermalukan. Seorang sahabat, kalau kita tidak punya sahabat, kadang-kadang seseorang itu menegur kita, itu ada harga yang harus dibayar. Berani konflik, tengkar, hubungan tidak enak. Bahkan kadang-kadang mungkin waktu kita ditegur respon kita tidak baik, dia bisa jengkel. Itu kalau bukan sahabat kita. Dia adalah orang yang baru kita kenal, belum tentu mereka mau. Seorang sahabat aja kadang-kadang berani, cari sahabat yang berani berkonflik aja belum tentu ada. Karena itu kenapa sekali lagi saya ingin mengingatkan. Ada beberapa tujuan kenapa Bapak Ibu perlu yang namanya sahabat rohani. Apalagi hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang suka ibadah online. Gereja itu bicara tentang masalah hubungan. Online, bagaimana mungkin terhubung? Ya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu melayani. Apa sih tujuan pelayanan itu? Salah satunya menolong Bapak Ibu punya sahabat-sahabat rohani. Kalau Anda jatuh, ada yang menolong Anda. Ya. Kalau Anda mengalami masalah atau Anda terhilang, ada orang-orang yang diberi akses oleh Anda untuk mengingatkan Anda lagi. Saya tunjukkan sekelumit. Kenapa memiliki sahabat itu penting? Ya. Yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, peranan seorang sahabat memberi masukan kepada kita. Menegur kita. Kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-6. Yang membuat sampai saat ini saya tetap kuat, yang membuat sampai saat ini puji nama Tuhan hidup saya tetap lurus dalam pelayanan. Karena saya punya sahabat-sahabat rohani yang selalu mengingatkan saya. Mereka saya beri akses, tegur saya kalau saya salah. Bayangkan kalau saya tidak punya sahabat, kadang ada banyak kesalahan yang saya tidak sadar saya melakukannya. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Sahabat itu kadang pukul kita, dia tegur kita, tapi dengan sebuah tujuan yang baik. Salah satu hal yang seringkali saya lupa dan saya tidak sadar. Dan itu ditegur, dan itu diingatkan terus oleh sahabat-sahabat rohani saya, itu adalah dalam hal pelayanan. Satu sisi, saya ini juga suka berkhotbah. Dan seringkali beberapa teman-teman itu mengingatkan. Ton, ingat, pelayanan terutama yang Tuhan ingin kita lakukan, itu bukan berkhotbah, tapi itu adalah memuridkan. Jangan sampai engkau hanya sibuk keliling khotbah.
Engkau menikmati semua tepuk tangan dan pujian dari banyak orang. Tapi engkau melupakan sebuah amanat agung, yaitu memiliki anak rohani untuk kamu, untuk engkau bimbing. Karena itu sebenarnya itu adalah pelayananmu yang paling esensi. Saya selalu diingatkan tentang esensi pelayanan. Mari kita lihat sebentar Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Kolose pasal 1. Ya, sebentar saya. Kolose pasal 1. Ayat 28. Selalu, saya tahu tentang hal ini, tapi kadang-kadang tanpa disadari ada beberapa jadwal datang ya. Kadang-kadang pelayanan pembimbingan secara khusus kepada anak-anak rohani itu sudah mulai dilupakan lagi. Kalau saudara membaca, apakah Paulus suka berkhotbah? Oh iya, Paulus khotbah keliling. Tapi saudara bisa melihat perikopnya Kolose 1, ini adalah pelayanan dan penderitaan Paulus. Ini loh esensi pelayanan. Ayat 29 dulu, 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Bayangkan ini Paulus, Rasul Tuhan yang luar biasa. Yang menulis bagian besar isi Alkitab. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Apa yang diusahakan dan dipergumulkan oleh Paulus? 28. Ini esensi pelayanan. Kalau saudara memahami hal ini, saudara bisa melihat kenapa pelayanan yang paling efektif menyentuh orang itu adalah pelayanan pemuritan. Lihat, dialah yang kami beritakan. Dialah di sini siapa? Kristus. Esensi pelayanan pertama itu adalah memberitakan Kristus. Yang kedua, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, bayangkan Paulus itu pelayanannya, dia berkhotbah di hadapan banyak orang juga. Tapi dia berfokus pada tiap-tiap orang. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk memimpin tiap-tiap orang sampai sempurna di dalam Kristus. Inti pelayanan yang ketiga, membuat tiap-tiap orang sempurna seperti Kristus. Kita lihat ya, memberitakan Kristus, oh jelas. Pelayanan yang tidak memberitakan Kristus itu bukan pelayanan. Kenapa Paulus mengingatkan kepada kita, berfokuslah kepada tiap-tiap orang? Karena keselamatan itu tidak berbicara rombongan, keselamatan bicara tiap-tiap orang. Dan yang ketiga, kenapa inti pelayanan adalah memimpin tiap-tiap orang sampai sempurna seperti Kristus? Karena itu adalah tujuan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, pelayanan apa yang paling efektif menyentuh tiga-tiganya? Tidak ada hal yang lain kecuali pemuritan, pembimbingan, dan mentoring kepada orang per orang. Karena itu kenapa? Apakah Yesus suka berkhotbah? Oh iya, Yesus berkhotbah. Tapi Yesus tidak pernah menghabiskan waktunya untuk khotbah keliling. Tapi Yesus menginvestasikan waktunya terbesar itu untuk memuridkan 12 murid. Ini yang selalu diingatkan oleh rekan-rekan rohani saya. Ton, ingat, lebih daripada jadwal khotbah yang kamu buat dengan gereja-gereja dan dengan persekutuan. Jangan lupakan loh jadwal-jadwal pemuritanmu dengan anak-anak rohanimu. Perhatikan mereka semuanya. Mungkin kau tidak mendapatkan banyak tepuk tangan waktu kamu membimbing orang per orang. Tapi sebetulnya itu adalah pelayanan yang paling menjadi konsentrasi Tuhan waktu dia ada di muka bumi ini. Ini salah satu hal Bapak Ibu. Yang selalu sahabat-sahabat saya mengingatkan. Hati-hati jangan terbuai dengan banyaknya jadwal schedule-mu pelayanan. Karena pelayanan yang paling efektif mengubah orang, memastikan setiap orang bisa terima keselamatan. Tiap orang keluarganya itu betul-betul lurus. Mereka ini betul-betul meresponi masalah dengan baik sampai membawa tiap-tiap orang sampai sempurna seperti kepada Kristus. Itu adalah pelayanan pembimbingan dan pemuritan. Karena itu kenapa amanat agung tidak dikatakan pergilah dan berkhotbahlah. Bukan. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid. Murid itu berarti ada gurunya. Guru dan murid itu ada komitmen. Jadi bukan pergilah dan jadikan semua bangsa orang-orang yang mendengar perkataanmu. Bukan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Mana ada guru datang, pukul, pergi. Tidak ada. Guru dan murid itu ada pertemuan yang konsisten terus menerus. Ya. Kalau seminar itu pembicara. Kalau guru dan murid itu pasti kelasnya itu secara khusus. Kita bisa ngelihat sekolah-sekolah saat ini jumlahnya makin kecil itu makin efektif. Ya.
Itu yang pertama. Apa fungsi seorang sahabat? Menegur kita. Anda harus punya sahabat. Yang kedua, fungsi seorang sahabat. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 10. Karena kalau mereka jatuh, siapa yang di sini yang mereka? Yang berdua tadi. Yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Peranan seorang sahabat yang kedua. Menolong kita pada waktu kita jatuh. Ya. Anda pernah jatuh, Anda pernah mengalami masalah? Disitulah peranan seorang sahabat. Di masa pandemi ini, apakah Anda mengalami kesusahan? Oh iya. Pandemi ini semua orang mengalami masa sulit. Tapi ingat ini, masa sulit akan menjadi lebih mudah jika kita menghadapi bersama-sama. Masa sulit itu akan menjadi lebih mudah jika kita bekerja bersama-sama. Saya menemukan ada cukup banyak jemaat kami yang terkena COVID, baik itu COVID sekeluarga, baik sendirian, yang kena COVID sekeluarga ini tidak mudah, Bapak. Mereka antri oksigen. Loh, sekeluarga kena COVID. Mereka beli makanan ke pasar, keliling tetangga kanan kiri, tahu ini kena COVID, mau keluar rumah aja itu sudah ditoleh dengan tetangga semuanya. Ini tidak mudah. Tapi saya mengamati orang-orang punya sahabat-sahabat rohani, waktu mereka jatuh. Masa sahabat kita semuanya kena COVID di tanggal dan di hari yang sama? Tidak mungkin. Kalau misal mungkin pun, mungkin sahabat kita baru cuma satu. Tapi kalau Anda punya sahabat banyak, saling tolong menolong satu sama lain. Apalagi kalau saudara punya teman depot waktu itu ya. Anda butuh makanan, mudah sekali gitu ya. Disinergikan antara yang depot dengan yang butuh makan. Aduh, sudah. Saya mengamati orang-orang mengalami masa sulit semua di masa pandemi. Tapi orang-orang yang punya banyak sahabat, masa sulit ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena mereka punya teman banyak. Yang antri oksigen, bisa ada orang yang membantu dan sebagainya. Waktu mereka sendirian, itu bisa Zoom, ya, bisa ngobrol bersama, saling menguatkan satu sama lain. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu sendirian. Jadi percayalah, selama kita punya sahabat, penderitaan sesulit apapun itu menjadi lebih ringan. Bapak Ibu, beberapa ada yang tahu. Anak saya mulai kecil, mengalami masalah, terus istri saya kena tumor otak. Masa sulit iya. Tapi menjadi lebih mudah, kenapa? Karena saya punya banyak sahabat, saya suka berteman. Waktu saya antar istri saya keluar ke Malaysia waktu itu, saya bingung siapa yang jaga anak saya. Anak saya masih kecil di rumah, saya tidak punya pembantu. Mertua saya sudah tua sekali di Kediri. Orang tua saya, papa tidak punya kaki, mama tidak mungkin bisa meninggalkan papa saya. Saya harus pergi ke Malaysia membawa istri saya yang lagi sakit. Anak saya siapa yang jaga? Saya punya sahabat. Sahabat saya setiap hari bergantian rutin, itu sudah ada absensinya. Jaga di rumah. Dan mereka yang usul. Ada yang jaga di rumah, gantian. Ada yang ngantarkan makanan anak, itu digilir. Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa. Jadi saya bisa meninggalkan anak saya itu dengan tenang betul. Bayangkan kalau saya tidak punya sahabat. Faktanya saya berdoa, malaikat tidak turun untuk menjaga anak saya, tidak. Karena itu percayalah, teman itu adalah salah satu simbol pertolongan Tuhan yang paling sering kita temui di muka bumi ini. Milikilah teman yang banyak. Bersahabatlah dengan banyak orang. Mungkin ada di antara Anda yang pernah ditipu oleh sahabat semuanya. Oke lah. Yesus pun pernah dihianati oleh Yudas. Mungkin Anda pernah mengalami kerugian karena engkau bersahabat dengan seorang. Oke lah.
Tapi tetap tidak menutup mata, persahabatan itu tetap memberikan keuntungan dan benefit dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa fungsi seorang sahabat? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi itu kalau dua besi ini didekatkan satu sama lain, ya, digesek. Artinya fungsi seorang sahabat itu adalah pembentukan karakter buat kita. Anda pernah konflik dengan seseorang, dengan sahabat? Ini baik. Fungsi seorang sahabat itu pembentukan karakter. Kita berlatih penerimaan dan sebagainya. Saya punya cukup banyak sahabat-sahabat rohani di mana itu bersama dengan saya bertobat sekitar saya bertobat tahun 94. Dan sampai saat ini orang-orang yang mengalami pertobatan di generasi saya itu, sampai saat ini saya masih bersahabat dengan mereka. Apakah kami sering konflik? Sangat sering sekali. Tapi kami belajar yang namanya penerimaan. Itu melatih karakter. Kamu menyakiti, ya. Suatu ketika kami saling menegur. Saya tegur dia, dia tidak terima semuanya. Tapi terlepas dari semuanya hal itu, ternyata itu melatih karakter kita pula. Jadi orang yang tidak punya sahabat, pasti saya yakin pembentukan karakternya tidak mungkin sempurna. Tapi kalau kita punya banyak sahabat, pasti terjadi gesekan. Itu pastilah. Pasti terjadi konflik. Itu saya jamin, garansi 1.000.000%. Pasti. Tapi itu latihan karakter loh buat kita. Karena itu, orang kalau tidak punya sahabat, berteman dengan ini konflik, pindah. Berteman ini konflik, pindah. Ke gereja ini tidak cocok, pindah. Karakternya tidak terlatih. Milikilah sahabat. Karena itu kan menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu sekali lagi yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami berdoa agar firman-Mu ini mengingatkan kami tentang pentingnya persahabatan. Yesus di muka bumi saja, Engkau membangun persahabatan dengan 12 murid-Mu. Sebelum memulai pelayanan, Engkau membangun persahabatan dengan 12 murid. Di peristiwa-peristiwa yang sangat tragis dalam kehidupan-Mu Tuhan, waktu Engkau mau mati di atas kayu salib, orang-orang yang Kau panggil untuk menguatkan Engkau, itu juga 12 murid-Mu. Bayangkan Yesus saja, yang paling kuat, yang super hebat di muka bumi ini. Engkau juga butuh sahabat, apalagi kami. Sebenarnya apa yang sudah Tuhan kerjakan di muka bumi ini, waktu Engkau menjadi manusia, itu adalah sebuah contoh, guidance, petunjuk, penuntun kehidupan kami. Salah satunya, memiliki sahabat, itu penting untuk menjaga kehidupan kami sampai pada titik akhir. Tolong kami, bantu kami. Jika ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang mereka pernah konflik dengan sahabat-sahabat mereka, dan mereka mengambil keputusan bahwa aku tidak mau bersahabat lagi, biar firman ini mengingatkan kami semuanya. Kalau Yesus saja pernah dihianati oleh sahabatnya, kenapa kami dengan arogan kami mengatakan kami tidak mau mengalami salib itu? Justru dari hal itu, kami belajar yang artinya panjang sabar, kasih tanpa syarat. Kami belajar semuanya itu. Jadi dari sahabat yang baik kami mendapatkan benefit. Dari sahabat yang tidak baik pula, itu juga mendatangkan benefit karakter yang baik buat kami. Tidak ada kerugian bersahabat, tidak ada kerugian berjumpa dengan orang baik. Puji Tuhan, berjumpa dengan sahabat yang menyakiti kami, juga puji Tuhan itu membentukkan karakter buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sempurnakan semuanya. Jadikan kami pelaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati kita semuanya.